Yang pertama, salah satu hal yang harus diwaspadai dalam agama kita adalah prasangka. Dan salah satu prasangka yang paling merusak dalam rumah tangga adalah harusnya tuh dia sudah tahu. Ini kalimat yang merusak dalam rumah tangga. Kita berasal dari latar belakang yang berbeda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya dengan istri saya berasal dari latar belakang yang berbeda. Di keluarga ayah dan ibu saya, ayah saya bekerja dan ibu saya juga bekerja. Ibu kalau pagi menyiapkan apa yang bisa disiapkan di rumah untuk kemudian keluarga. Misalnya cuma paling teh panas buat keluarga, kemudian yang masak ada pembantu di rumah. Jadi apa yang diberikan ibu saya kepada bapak saya sebagai satu layanan itu berbeda dengan latar belakang keluarga saya, keluarga istri saya misalnya, yang ibu mertua saya ibu rumah tangga, bapak mertua saya seorang pejabat birokrat gitu ya. Apa yang terjadi kalau di rumah tangga mertua saya misalnya itu kan, bapak mau berangkat itu Masya Allah gitu ya, tasnya disiapkan oleh ibu, sepatunya disiapkan oleh ibu gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita masih bisa menyaksikan dipakaikan kaos kakinya sama ibu, Masya Allah gitu ya. Ini kayak keluarga Ndoro Jawa zaman dulu banget gitu ya. Terus kemudian disiapkan makanan, minuman, diladeni dahar, bapak itu lenggah, yang ngambilkan piring juga ibu mertua gitu ya, disendokkan ke piringnya oleh ibu mertua, diambilkan sayur. Beda sekali dengan bapak saya ngambil sendiri, ibu saya ngambil sendiri gitu kan. Nah ketika kami menikah, kami membawa budaya dari masing-masing keluarga ini kan. Istri saya maunya standarnya kayak standar di rumah orang tuanya. Saya sih biasa-biasa aja, nggak masalah. Akibatnya apa yang terjadi? Saya sangat bersyukur. Ekspektasi saya adalah ya kayak bapak saya jadi suami itu. Ya apa yang bisa dilakukan sendiri, nggak usah nunggu istri. Sementara istri saya pengen memberikan sesuatu seperti standar ibu mertua saya. Apa yang terjadi kemudian? Saya bersyukur. Itu saya beruntung. Coba kalau dibalik. Rumah tangga bapak ibu saya kayak rumah tangga mertua, kemudian istri saya berasal dari rumah tangga yang kayak bapak ibu saya. Apa yang terjadi? Kalau nggak ngomong, nggak ngerti. Saya jadi suami mungkin uring-uringan. Harusnya itu sudah tahu, kalau pagi itu ya sepatuku disiapkan, tas kerjaku disiapkan, makan minumku disediakan. Nah gitu kan. Karena tidak dikomunikasikan. Nah, maka mengkomunikasikan itu penting. Dulu para salafus saleh, misalnya Abu Sulaiman Ad-Darani itu mencontohkan, bahkan malam pengantin itu sama istrinya itu ngobrol sampai perkara-perkara detail. Temenmu yang kalau datang ke sini kita terima di beranda, siapa? Yang kita boleh masukkan ke ruang tamu siapa? Yang boleh dijamu di ruang makan siapa? Gitu ya. Yang diizinkan menginap di sini siapa? Itu ada detailnya. Kalau kamu sedang marah, sebaiknya aku ngapain? Ikut marah. Karena ada orang itu yang kalau marah, kalau lawan bicaranya nggak marah, dia kecewa. Makanya harus tanya, kalau aku marah sebaiknya, kalau kamu marah sebaiknya aku ngapain? Apakah aku ikut marah, atau aku bikinin minum, atau aku tinggal pergi, atau aku tinggal tidur, atau aku masakin masakan kesukaan, atau aku bikinkan kopi, atau aku pijitin punggung, atau aku elus-elus. Kata Kiai Anwar Zaid, istrinya marah, kecup ubun-ubunnya terus dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan ada SOP yang kemudian disepakati bersama, gitu ya. Kalau aku sedang ada masalah, sebaiknya kamu begini. Kalau aku marah itu, sebaiknya kamu begini. Kalau aku salah, gitu ya, tapi aku masih gengsi minta maaf, kamu kemudian mengatakan, Dek, sudah tak maafin kok, gitu. Misalnya begitu, itu perlu dikomunikasikan, perlu kita bicarakan, apalagi visi. Kita perlu bicara, kita perlu ngomong, kita perlu menyampaikan.